Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat mu'alimat yang berbahagia, sore hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang sehidup sesurga. Kadang ketika kita melihat doa sholat jenazah, ya, terutama pada kalimat wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi, sepertinya selalu timbul pertanyaan, apakah kelak kita di surga besok bisa berkumpul dengan keluarga kita yang saat ini bersama-sama hidup di dunia ini. Yang jelas bagi seorang muslim, surga itu adalah impian. Dan neraka itu adalah tempat yang sangat ditakuti, sangat dihindari, dan sangat dikhawatirkan. Dan seharusnya seorang muslim pasti selalu berharap kelak akan berkumpul di surga bersama orang tua mereka ketika di dunia, leluhur mereka, istri, cucu, dan keturunannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang artinya yaitu surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Dari ayat ini jelas menjelaskan bahwa Allah memberikan jaminan, Allah memberikan garansi, Allah memberikan janji bahwa kelak kita akan bersama-sama keluarga kita di dunia tinggal di dalam surga adnin. Diceritakan bahwa Sa'id bin Zubair mengatakan ketika seorang mukmin memasuki surga, lalu dia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Di manakah mereka? Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Lalu orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka, sehingga mereka atau keluarganya dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Ada pada tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 73. Berdasarkan riwayat ini dijelaskan bahwa apabila kelak ada anak yang berada di surga, tapi tingkatan surganya itu lebih di bawah surga orang tuanya, maka sebagai bukti pemuliaan dan penghormatan Allah kepada orang tua tersebut, atau orang tua yang soleh tadi, Allah akan mensetarakan kedudukan mereka. Artinya, anak-anak mereka yang tadinya surganya di bawah derajat orang tuanya, akan disamakan derajatnya dengan derajat surga orang tuanya, ya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari kesolehan orang tua mereka. Artinya Allah memberikan jaminan sebagai penghormatan kepada orang tua yang soleh besok akan dikumpulkan menjadi satu dengan anak-anak mereka di surganya kelak. Pengaruh kesolehan orang tua tidak hanya di dunia saja, ya, karena kadang anak bisa menjadi terkenal karena orang tuanya soleh. Dan ternyata dalam Al-Quran Allah memberikan jaminan bahwa kesolehan orang tua tidak hanya berlaku di dunia saja, tapi kelak juga di akhirat. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anaknya. Definisi lain menyebutkan bahwa yang namanya keluarga adalah
orang atau orang yang tinggal dalam suatu rumah yang menjadi tanggungan, ya, serta saudara-saudara atau kaum kerabat. Atau juga bisa dikatakan bahwa keluarga adalah satuan kekerabatan yang paling terkecil dan mendasar di masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, berarti kalau kita menginginkan keluarga kita kelak akan menjadi keluarga di surga nanti, maka keluarga kita yang di dunia ini membutuhkan pondasi yang sangat kuat. Pondasinya itu apa saja? Yang paling mendasar dan yang paling diutamakan adalah ketika kita mencari jodoh yang seiman. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dari surat Al-Baqarah ayat 221 ini jelas sudah ada kata kuncinya, yaitu mereka mengajak ke dalam neraka sedangkan Allah mengajak ke dalam surga. Itu artinya apabila kita mempunyai pasangan hidup, ya, yang berbeda imannya, ya, yang tidak sama-sama satu iman, jelas itu menjadi hal yang harus kita hindari sebisa mungkin, karena Allah sudah jelas-jelas menjelaskan bahwa mereka pasangan yang tidak beriman akan lebih mengajak ke neraka. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan yang baik menurut Islam adalah proses holistik yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Jadi tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan sendiri, ilmu agama sendiri, tetapi menjadikan kedua ilmu tersebut menjadi satu kesatuan. Penanaman tauhid adalah pondasi yang paling utama, serta pembentukan akhlak mulia. Dua hal ini yang harus ditekankan ketika anak-anak kita mengalami proses pendidikan di dunia. Hal ini senada dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apabila kita kaitkan dalam pembahasan sebelumnya, berarti ada dua pondasi yang harus betul-betul kita jadikan pegangan ketika kita ingin membentuk keluarga di dunia. Satu, mencari jodoh yang seiman. Yang kedua, memberikan pendidikan yang holistik kepada anak keturunan kita. Nah, dua hal ini terlihat sederhana, tetapi apabila kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, butuh doa, butuh ikhtiar yang kuat agar cita-cita kita tercapai. Maka dapat dipahami bahwa jika seorang mukmin yang soleh, kemudian keimanannya dan kesalehannya itu diikuti oleh anak-anak cucu mereka, maka Allah akan mengumpulkan mereka dalam satu tempat di surga. Dan Allah akan mencukupi pahala dan kenikmatan kepada anak cucu mereka sebagaimana pahala dan kenikmatan yang diberikan kepada orang tua mereka. Allah memberikan kemungkinan bahwa suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, beserta cucu dan buyut dapat berkumpul di dunia dan dapat juga berkumpul kelak di surga nanti. Dengan catatan dua hal, yaitu iman dan amal soleh. Mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.